Selamat berkumpul kembali, Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Hari ini saya sangat percaya bahwa Tuhan sudah ada di tengah kita. Sudah ada di tengah kita. Tuhan juga tahu persis apa yang kita sedang alami, pergumulkan, pikirkan, rasakan hari ini. Dan ini saat terbaik buat kita untuk menyatakan, Tuhan, aku rindu jamahanmu. Aku rindu jamahanmu pada malam ini. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu dan siapkan hati kita. Nanti saya serahkan pada Rickson untuk masuk dalam doa pembukaan atau yang sudah ditunjuk. Bapak, terima kasih. Janjimu ya dan amin. Ketika kami berkumpul bersama Tuhan, sepakat, maka Engkau hadir di tengah kami. Bahkan Engkau bersemayam di atas pujian kami. Dan malam ini setiap kami akan alami sesuatu yang baru di dalam hadirat-Mu. Terlebih ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini kerinduan kami Tuhan yang paling dalam. Masuk lebih dalam. Engkau yang hadir di tengah kami. Membawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Mengurapi saat ini Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Dengan roh-Mu, rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Dengan roh-Mu, rindu lawatan-Mu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Saat ini Yesus, rindukan Roh-Mu di sini saat ini Tuhan. Rindukan Roh-Mu saat ini Yesus. Mari angkat suara kita, katakan kerinduan kita. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan.
saat ini, Yesus, saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Amin. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu, kami bertemu kembali dalam komunitas ilahi New Grace King ini juga Tuhan. Pada saat malam hari ini Bapa, kami rindu memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkata di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bahkan juga kami rindu mendengarkan firman-Mu dan juga berbincang-bincang tentang firman-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Kami percaya ketika kami berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau akan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik dalam pujian penyembahan, baik Pak Pendeta Soeharto juga Tuhan yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Kau rapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu Tuhan yang akan menegur kami, menuntun kami, mengoreksi kehidupan kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Juga teman-teman kami yang belum hadir, mari Engkau tuntun mereka, jauhkan segala yang menghalangi. Peralatan yang kami pakai juga Engkau jauhkan dari segala gangguan dan kerusakan Tuhan. Biarlah pada saat acara ini berlangsung, Kau ambil alih dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menikmati hadirat-Mu dalam ibadah, bahkan juga di dalam setiap acara kami pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan juga kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Doa yang luar biasa untuk kita semua bahwa hadirat Allah ada di tengah kita. Bapak Ibu bersuka cita. Kalau nggak bersuka cita rugi. Karena hadirat Allah akan memberikan kita satu sukacita, kekuatan baru di dalam Dia ketika kita buka hati dan buka mulut kita untuk memuji Dia. Tepuk tangan, Bapak Ibu off cam juga bisa lompat-lompat di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan suka ekspresi. Tuhan suka ekspresi kita karena kita diberikan tubuh untuk berekspresi, merespon kasih-Nya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan ucapan syukur. Yesus kaulah Raja dalam hidup, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa berdua bagi senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dan percaya selangkah semua singkat Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, percaya berkuasa untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya. Sekali lagi teman, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, berkuasa, kuasa berdua
kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Ya, saudara, hidup dan mati manusia dikuasai oleh lidah. Oleh lidah kita, saudara. Firman Tuhan jelas katakan, Amsal jelas katakan, bahwa sesungguhnya apa yang kita perkatakan, dalam apa? Dalam iman tentu saja, bukan oleh kuat dan gagah kita. Roh Kudus menolong kita. Dengan yang kita katakan itulah yang terjadi. Barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Nah, ketika kita katakan, Engkau Tuhan sumber kekuatanku, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan aku akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saudara, hari ini sudah di ujung bulan Maret, saudara. Kita sudah melewati 3 bulan tanpa terasa di tahun yang baru ini. Dan memasuki bulan keempat. Tidak terasa rasanya. Tapi saya percaya setiap hari orang-orang percaya melewati kemuliaan demi kemuliaan, dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Agungkan dia sekali lagi. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan dan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau menggunakan waktu ini, kesempatan ini untuk mendengar firman-Mu. Saatnya hamba-Mu yang sedang Kau urapi akan berbicara bagi kami. Dan kami percaya Engkau sendiri Tuhan, yang mengenal kami, dan kami nyatakan kami rindu mengenal Engkau. Lebih dalam dari semua yang kami dapat kenal di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bukan mataku melihat wajah, ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebih ada untuk menjadi penyembah
dan karyanya besar. Katakan karena sebuah yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berhenti ada untuk menjadi penyebabku, dan ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang berlebih ada menjadi penyebabmu, ada menjadi penyebabmu, ada untuk menjadi penyembahmu. Amin, amin. Salam. Ya, silakan buat namanya Pak Pendeta Soeharto. Ya, memperkenalkan diri sendiri atau diperkenalkan? Silakan Pak, perkenalkan diri sendiri aja. Iya. Oke, tadi minumnya sudah ngambil sendiri, Pak. Jadi memperkenalkan sendiri juga. Atau Pak Paul yang mengenalkan nggak apa-apa, Pak Paul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ini baru bergabungnya pun juga dicongkrokkan sama Pak Paul. Pak Paul di Belanda sana itu menjongkrokkan saya, mendorong saya. Ayo ikutlah sekali-sekali di sini. Lalu kemudian saya ikut dan bergabung kemarin, minggu kemarin, dan hari ini saya didaulat untuk memberikan sebuah renungan, refleksi, atau buah pikiran yang terkandung di dalam pikiran dan hati saya yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Oleh sebab itu, mari kita mulai satu langkah dengan doa dulu. Saya berdoa sekali lagi. Biar firman Tuhan menerangi pikiran kita. Bapa surga, terima kasih untuk waktu persekutuan. Meskipun kami melalui Zoom meeting, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk kami merenungkan bersama-sama kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya bagikan screen-nya. Baik, sudah bisa dilihat ya, kira-kira? Iya, jelas Pak. Oke, jelas. Ya. Baik, Bapak Ibu,
tema yang saya angkat pada saat ini adalah mengatasi masalah. Suaranya bergema. Yang mana harus Dinonaktifkan aja, Pak. Speaker laptop. Ya, mantap. Baik, bisa dengar? Mantap. Saya nggak bisa dengar malah. Saya Gimana caranya? Coba. Dengar, Pak. Pakai handphone-nya kali ya. Iya, speaker laptopnya jadi nonaktifkan, Pak. Oke, bisa dengar ya? Ya, dengar, Pak. Sekarang? bisa. Oke, ya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Jadi topik yang saya angkat hari ini adalah mengatasi masalah dasar manusia. Tapi screen-nya kenapa nggak muncul yang lain ya? Oke. Ya, sebagai pendahuluannya di sini, bahwa menemukan permasalahan manusia yang mendasar adalah suatu hal yang sangat penting, karena segala sesuatu masalah yang terjadi di dalam hidup manusia merupakan merupakan ranting dari akar masalah yang sesungguhnya. Ini saya tertutup. Tunggu. Saya pindahkan dulu. Kemudian apabila manusia menemukan akar dari masalah yang sesungguhnya, maka kehidupan manusia mengalami perbaikan secara progresif dan pada akhirnya terjadi apa yang dikehendakinya di bumi menjadi seperti di surga. Jadi semua permasalahan yang di tengah-tengah dunia ini merupakan berakar dari satu akar. Nah, ketika kita bisa untuk menemukan akar permasalahan di dalam hidup ini, maka semua ranting permasalahan itu dapat terurai dan dapat dilakukan suatu perbaikan-perbaikan. Oleh sebab itu, menemukan akar permasalahan di dalam hidup ini, di mana permasalahan itu berawal dan permasalahan itu terus berkembang. Nah, oleh sebab itu ini merupakan sesuatu alat pemantik saja. Nanti kita bisa diskusi setelah saya sampaikan ini. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, di dalam manusia menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah, manusia itu memiliki dugaan. Jadi dugaan manusia terhadap masalahnya. Yang pertama ada praduga 1. Manusia itu menduga bahwa permasalahan dapat diatasi dengan cara pemuasan hidup. Memimpikan hidup sebagai seorang sultan. Nah, ini kan sedang tren bagaimana hidup itu untuk menjadi seorang sultan yang serba wah, yang serba mewah, yang serba segalanya. Kalau kita membeli sesuatu atau memiliki sesuatu, itu diibaratkan seorang sultan yang bisa memiliki segala sesuatunya. Kemudian yang pertama, untuk hidup memecahkan suatu masalah, manusia berpikir bahwa permasalahan itu terdapat ketika manusia itu bisa mengatasi, memenuhi makanan dan minuman. Tetapi makanan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, tidak hanya berfungsi sebagai kelangsungan hidup, tetapi sebagai prestise atau gaya hidup. Jadi manusia sekarang, makanan itu tidak hanya bagaimana kita bisa makan, bisa kenyang, bisa memenuhi kehidupan
gizi yang seimbang di dalam tubuh kita. Tetapi manusia sekarang bagaimana mengejar makanan, di mana makanan yang sedang tren, di mana makanan itu yang sedang viral, dia cari dan dikejar di mana dia ada. Jadi makanan tidak hanya berfungsi sebagai kelanjutan untuk kelangsungan hidup, namun sebagai prestise atau gaya hidup. Kemudian rumah, tidak hanya sebagai tempat berteduh, tetapi sebagai simbol sukses seseorang. Tidak hanya cukup satu rumah, ada 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, dan sebagainya. Karena itu merupakan simbol sebuah sukses kehidupan manusia. Kemudian manusia memiliki keinginan kepemilikan barang atau materi yang mewah. Hidup hedonisme merupakan pemecahan masalah manusia masa kini. Jadi manusia tetap merasa bermasalah apabila belum memenuhi hasrat hedonisme. Sebagai efek media sosial, segala sesuatu harus diketahui dan dilihat oleh orang lain. Jadi kadang-kadang ritual makan itu, baik itu secara umum, apalagi orang percaya, kadang-kadang saya memperhatikan, ritualnya itu setelah disajikan, difoto dulu, kemudian berdoa, baru kemudian dimakan. Jadi sebelum ini foto, di-share-kan ke teman apa yang sedang dimakan, itu belum sah rasanya. Jadi coba ritualnya biasanya seperti itu kalau saya perhatikan. Difoto, setelah disajikan itu difoto, lalu kemudian berdoa, kalau itu orang Kristen, kemudian baru dimakan. Itu ritual yang umum yang saya lihat seperti itu. Dan itulah manusia. Jadi makan itu tidak hanya sekedar sebagai menerus kelangsungan hidup, namun itu menjadi sebuah gaya hidup. Nah, kemewahan dan sebagainya, kita dengar itu namanya crazy rich, bagaimana orang itu kaya seperti sultan, bisa memiliki mobil mewah yang beberapa biji, memiliki rumah yang begitu mewah. Kasus-kasus seperti itu beberapa waktu yang lalu kita bisa lihat di televisi maupun di media sosial. Kemudian kita dengar juga di media kasus Rafael, kasus Mario Dendi. Tidak hanya cukup memiliki sebuah mobil, banyak mobil. Tidak hanya memiliki sebuah rumah, tetapi beberapa rumah. Bahkan namanya Tugu yang ada di Jogja sana, itu dibawa ke Manado. Dia punya komplek di sana. Itu suatu fenomena yang tersendiri yang perlu kita perhatikan. Karena semuanya itu adalah dalam rangka manusia untuk mencapai, memecahkan suatu masalah yang ada di dalam kehidupan ini. Kemudian praduga yang kedua, bahwa akar masalah manusia berasal dari dunia. Ini semuanya dugaan-dugaan manusia ya, sebagai asumsi untuk mencari sebuah solusi. Bahwa akar masalah manusia berasal dari dunia, sehingga ilmu pengetahuan mencari pemecahan sepanjang zaman dan budaya. Manusia telah dilatih dan dididik untuk memecahkan masalah. Para sarjana dan akademisi dari zaman Plato sampai sekarang. Jadi kalau seorang sarjana dilatih untuk mencari masalah, merumuskan masalah, dan kemudian solusi masalah. Jadi akademisi juga ingin untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di tengah-tengah dunia ini. Mulai dari S1 sampai profesor dilatih untuk memecahkan masalah. Lalu apa inti akar sesungguhnya masalah manusia?
Kalau yang tadi di atas itu adalah praduga, lalu kemudian apa intinya? Nah, Kejadian 3 ayat 1 dan 2 sampai dengan 24 ini sebenarnya. Sampai dengan 24. Ayat yang ke-23, saya bacakan aja langsung ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Ayat kedua, ayat 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Lalu apa yang terjadi dalam Taman Eden? Ketidaktaatan manusia mengakibatkan tragedi. Kisah ini kita sudah tahu semua tentunya. Oleh sebab itu tidak saya baca dari ayat 1, karena ini merupakan kisah yang terkenal di antara orang percaya. Tetapi saya ingin untuk menunjukkan yaitu satu hal, ayat 23 dan 24, ini akar masalah manusia. Apa akar masalah manusia dalam 23 dan 24? Yaitu masalah keterpisahan. Keterpisahan inilah akar daripada seluruh masalah manusia. Keterpisahan ini yang mengakibatkan manusia terus didera oleh permasalahan-permasalahan. Apapun namanya keterpisahan itu merupakan keterpisahan yang tidak nyaman. Saya kasih contoh perpisahan yang normal saja. Kalau kita punya anak, dia harus pergi keluar kota, dan kemudian dia harus berpisah dengan kita, mungkin jauh dari kita. Saya kira kita semua sedih. Apalagi kalau anak itu mulai besar, selesai kuliah, lalu kemudian dia akan menikah. Dia berpisah dengan kita, dia bersatu dengan suaminya atau istrinya, tentu kita juga mengalami suatu kesedihan. Belum lagi keterpisahan yang memiliki sesuatu tragedi. Perceraian, pertengkaran, lalu kemudian konflik, dan lain sebagainya. Itu lagi, terlebih lagi menyakitkan hal itu. Jadi keterpisahan ini merupakan akar segala permasalahan manusia. Mari kita lihat selanjutnya. Lalu kemudian keterpisahan mewariskan masalah kepada manusia, ada beberapa hal. Yang pertama adalah manusia terlempar dari situasi terbatas kepada yang tidak terbatas dan bebas. Dari situasi yang terbatas dengan Allah, bersekutu dengan Allah, kemudian dilempar bebas, terjun bebas, keluar daripada Taman Eden. Ini yang menjadi permasalahan manusia. Kemudian dari yang pasti ke yang tidak pasti. Tapi satu hal, manusia yang tahu kepastian, yaitu kematian. Yang lainnya tidak serba pasti. Jadi hidup itu serba menduga. Apa yang terjadi di depannya dia tidak tahu. Semuanya serba tidak pasti. Masa depan tidak pasti. Apa yang dikerjakan tidak pasti. Harapannya tidak pasti. Jadi manusia berada di dalam ketidakpastian ketika dia terlempar atau terpisah dengan Allah. Kemudian yang kedua, manusia tersadar bahwa sadar dirinya terpisah sehingga tidak dapat memahami Allah, manusia, dan dunia. Jadi manusia di tengah-tengah dunia ini tidak bisa memahami Allah dengan baik dan sempurna. Oleh sebab itu manusia di dalam pencarian terus-menerus bagaimana dia menemukan
siapa Allah itu. Ilmu pengetahuan dan filsafat menemukan bahwa Allah itu adalah hak realitas yang tertinggi. Cuma itu dia temukan, tidak lebih. Suatu realitas yang tertinggi. Jadi manusia tidak memahami Allah ketika dia terpisah daripadanya. Apalagi yang kedua, dia tidak dapat memahami manusia. Memahami manusia, memahami sesama, itu sulit sekali. Sekalipun itu sudah suami atau istri, untuk mengerti dan memahami dengan baik aja kita malah kesulitan. Apalagi memahami orang lain. Orang yang di luar daripada jangkauan kita. Jadi manusia tidak bisa memahami sesamanya. Yang kemudian yang ketiga adalah manusia tersadar bahwa dia tidak memahami dunia. Jadi dipikir dunia ini merupakan tempat tinggal yang seterusnya dia tinggali. Oleh sebab itu, dia mengumpulkan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Manusia takut untuk meninggalkan dunia ini. Sehingga kesakitan harus untuk dipertahankan. Untuk dia bisa sembuh. Takut dengan kematian. Sehingga tempat tinggalnya sendiri ini, dunia ini tidak bisa dipahami dengan baik oleh manusia. Sekalipun orang itu orang percaya, kadang-kadang takut untuk meninggalkan dunia ini. Karena dia tidak memahami dunia ini yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, manusia gelisah. Gelisah adalah perpaduan antara rasa malu, takut, dan tidak pasti. Jadi akibat dia terpisah dari Allah itu, karena pelanggarannya, karena kesalahannya, karena dosanya itu, manusia memiliki rasa malu, takut, dan tidak pasti. Jadi perpaduan antara rasa malu, takut, dan tidak pasti inilah kegelisahan. Realita manusia menunjukkan kondisi ketegangan sepanjang kehidupan. Lalu kemudian ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan. Yang pertama, dia melalui ritus. Dari agama, seni, budaya, kepercayaan, merupakan ekspresi manusia untuk mengatasi kegelisahan dan ketegangan. Jadi mencoba untuk mengatasinya itu, dia berupaya untuk menemukan sesuatu yang besar di luar jangkauan dirinya, dan bagaimana dia itu bisa untuk menyatu dengannya. Itulah manusia melakukan ritus atau ritual. Beberapa waktu yang lalu, dalam perjalanan saya dengan Pak Paul itu, meskipun mau membuat sebuah film, tapi saya juga mencoba untuk memperhatikan atau riset. Baik itu melalui budaya, maupun dengan seni dan sebagainya. Semuanya itu mengarah kepada ketidakmampuan manusia dan ingin untuk mencapai sesuatu yang lebih besar di luar daripada dirinya. Mulai dari Cirebon sampai ke Banyuwangi sana. Di Cirebon ada tari topeng. Bagaimana mengekspresikan manusia itu, dan di dalam tragedinya itu untuk memperbaiki sesuatu yang telah dilanggar atau yang telah dilakukannya. Sampai di Jogja, di situ ada orang melakukan ritual sesaji. Bagaimana dia bisa menyatu dengan yang di atas. Kemudian sampai di Banyuwangi, di situ ada tari namanya kebu-kebuan, bagaimana manusia itu
untuk menanam, dia harus berhadapan dengan seekor kebo yang dijaga, dan kebo itu merupakan jadi-jadian, jadi dijaga oleh seseorang penguasa. Lalu bagaimana dia bisa untuk mengambil dan mengatasinya? Lalu kemudian dia memanggil Dewi Sri untuk mengatasinya, supaya dia bisa untuk memperoleh benih itu. Jadi semuanya itu kalau kita simpulkan adalah akar daripada manusia yang terpisah dari Allah itu untuk dia dapat penyatuan kembali dengan melalui jalannya sendiri. Kemudian yang kedua, melalui individu. Manusia tenggelam dalam pekerjaannya untuk menyibukkan diri dari ketegangan manusia. Manusia tenggelam di dalam pekerjaannya disebut alkoholik. Kemudian dia tenggelam di dalam sosialitas, ngumpul bersama dengan kawan-kawan untuk melepaskan kepenatan hidup. Kemudian kesenangan, kemewahan, bahkan kekuasaan. Itu semuanya pelarian manusia karena kehilangan, dia sudah terlempar daripada Allah tersebut. Nah, kemudian manusia juga bagaimana untuk mengatasi ketegangannya itu dengan melakukan trans. Ini trans bukan trans TV maksudnya. Trans itu yaitu keadaan menikmati kenikmatan yang bersifat sekejap atau periodik. Jadi trans itu seperti seseorang itu lepas daripada sesuatu yang menggibit dirinya, dia bisa untuk menikmati kenyamanan. Nah, itu bisa memakai sabu, narkotika, seks bebas, bahkan sadisme. Itu dalam rangka manusia trans. Ingin untuk melepaskan kepenatannya, ingin melepaskan kegelisahannya, lalu kemudian dia melakukan sesuatu yang nikmat. Itu disebut dengan trans. Kemudian yang ketiga, melalui teknologi media, dunia maya dan virtual atau sosial media. Melalui dunia maya dan virtual, manusia ingin mencoba untuk bersatu dengan seluruh manusia yang ada di jagat ini. Awal-awal sangat menyenangkan, tetapi kadang-kadang itu cukup membosankan, karena itu bukan tujuan manusia di dalam penyatuan sebelum dia menyatu dengan yang sebenarnya. Lalu kemudian apa jalan keluar yang manusia harus lakukan? Yang pertama, menyatu kembali dengan Allah, memberikan diperdamaikan dengan Allah. Itu Korintus 5 ayat 2. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kemudian kedua, Kristus sebagai pengantara. Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Kemudian ketiga, menyatu dan bersekutu dengan Allah kembali. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini ayat yang terkenal. Jadi tiga hal itu yang menjadikan manusia kembali kepada posisinya. Ketika manusia kembali kepada Allah, maka disitulah proses perbaikan itu akan terjadi. Mari kita lihat. Jadi kesimpulan dan langkah praktisnya, memperbarui akal budi, konsep yang salah, bahwa menyatu dengan dunia adalah sebagai solusi kepada penyatuan dengan Kristus. Adalah solusi yang tepat. Jadi memperbarui mindset-nya, memperbarui akal budi kita bahwa penyatuan dengan dunia itu bukan suatu solusinya. Namun penyatuan dengan Allah itu merupakan melalui Kristus merupakan langkah dan solusi. Kemudian kedua, datang kepada Kristus. Hanya Kristus sebagai media, sebagai sarana penyatuan kembali kepada Allah. Dan memilih sarana lain akan menemukan kegagalan. Jadi sarana penyatuan kembali kepada Allah tidak bisa untuk cara dan jalan lain. Dan Yesus tunjuk oleh Allah, akulah jalan kebenaran.
itu merupakan satu jalan yang ditunjuk oleh Allah dan tidak ada cara dan jalan lain untuk menyatu dengan Allah dengan melalui apapun yang diciptakan oleh manusia. Dan ketiga, membangun persekutuan kembali secara intens. Ini orang Kristen berpikir bahwa saya ini kan sudah kenal Allah. Tetapi bagaimana kita melakukan persekutuan itu secara intens? Saya kira kita cukup merasakan apabila kita semakin lekat dan dekat dengan Allah, maka apa yang ada di luar itu lebih gampang untuk kita kuasai dan kita selesaikan. Tetapi ketika kita jauh dan renggang hubungan kita dengan Allah, kita dapat dipastikan bagaimana kita gagal menghadapi permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Ini saja untuk bahan diskusi. Mari kita kembangkan untuk kita saling untuk mengisi. Terima kasih, saya kembalikan Ya, untuk hostnya. silakan ditutup dalam doa, Pak. Bagaimana, Pak? Silakan ditutup dalam doa. Oke, terima kasih. Mari kembali kita berdoa. Bahwa surga, terima kasih kiranya Tuhan boleh menolong di dalam diskusi kami, apa yang kami renungkan boleh untuk kami sharingkan, dan kami juga bisa untuk diskusi mengisi satu dengan lain. Terima kasih Bapak surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima Baik, kasih Pak. Silakan. Pak Soeharto ya yang sudah membawakan firman Tuhan pada saat hari ini untuk kita diskusikan dan juga kita lakukan. Tapi sebelum kita bincang-bincang, nanti kita berdoa syafaat dulu, dipimpin oleh Bu Grace. Silakan, mungkin ada permohonan doa khusus untuk didoakan Bu Grace. Mungkin ada doa yang mau didoakan sebelum berdoa syafaat. Pak, kalau saya kram sekali nih hari ini. Oh ya, Pak Pendeta Hendra Wina, tangannya kram, Bu Grace. Bu Grace ada nggak ya? Tadi ada. Oh ada. Ibu nunduk soalnya. Doakan Pak Hendra, Pak Dodi juga besok melayani di PMD. Sebagai apa, Pak? Sebagai speaker, loudspeaker, Pak. Ibadah apa, Pak? Ibadah pagi. Oh iya, ibadah pagi ya. Sudah terlalu lama Pak Derikson. Ada lagi yang mau didoakan, Pak Pendeta Hendra? Tapi padahal Pak Hendra udah pakai alat itu ya, pakai alat apa itu Pak Dodi? Ini Tera, apa Itera? Itera. Iya. Itera. Cuma saya beli kram nih hari ini. Oh iya. Ya, kita doakan. Ya mungkin itu saja. Silakan satu pujian Pak Dodi sebelum doa syafaat. Silakan Grace. Nanti sehabis Bu Grace doa syafaat, nanti doa berkat. Silakan Pak Ones ya. Oke. Iya, nanti Pak Ones doa berkat. Silakan Pak Dodi. Ya. Baik, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, ucapan syukur kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku,
ingin selalu bersekutu menikmati hadiratmu. Ku tahu rohmu tinggal dalam diriku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kembali kami boleh menerima firman-Mu. Tidak berhenti Engkau memberkati kami. Tidak berhenti Engkau peduli kepada kami. Kami anak-Mu Bapa yang membawa hati kami dengan rasa haus dan lapar. Kami sangat membutuhkan Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu Bapa dalam hidup, dalam perjalanan hidup kami Tuhan Yesus. Pegang setiap kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami. Kami mau senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur untuk firman yang kami boleh terima pada malam hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti, percaya akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini tertanam dalam kehidupan kami. Dan Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu mampukan kami Tuhan untuk kami berjalan sesuai dengan firman yang kami terima. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguasai kehidupan kami semua pada malam hari ini. Kami datang Tuhan, kami hadir malam hari ini dengan hati yang lapar haus akan firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Soeharto yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan tambahkan hikmat baginya, urapan baru senantiasa, sehingga setiap saat pelayanannya disertai dengan kuasa-Mu yang mampu membawa banyak-banyak jiwa untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan permasalahan akar dari masalah kehidupan kami yang akhirnya sering pisahkan. Bapa di dalam surga, berkati hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih hamba-Mu Pak Sarto, yang menjadi kebutuhan hidupnya ada dalam tanggung jawab Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pergi, dia boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dalam pelayanannya, dalam kesibukannya, dan dia kembali ke tengah-tengah keluarga juga dengan berkat yang melimpah. Kami percaya dia tidak akan pernah kekurangan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup hamba-Mu ini. Kami serahkan Pak Soeharto ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Bapak-Bapak yang lain, Pak Derikson, hamba-Mu Tuhan, maupun juga Bapak Ones yang menjadi koordinator bagi kami Tuhan di King malam hari ini Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang juga sudah mempersiapkan semuanya. Berkati Tuhan hamba-Mu ini. Tambahkan semangat Tuhan bagi Pak Derikson, Pak Ones, panjang sabar dalam memelihara persekutuan kami Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk setiap saat di tengah-tengah persekutuan ini kami boleh saling menasehati. Kami saling
menguatkan kami, saling menegur Tuhan, agar pertumbuhan iman percaya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-hambamu ini, Pak Derikson, Pak Ones, tambahkan juga hikmat, marifat bagi mereka dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memilih juga, Engkau juga yang akan memelihara kehidupan daripada hamba-hambamu ini. Berkati setiap pelayanan dari Pak Derikson maupun Pak Ones Tuhan, dimanapun mereka ada, di tengah-tengah keluarga, di tengah jemaat, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi Pak Dodi yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam persekutuan ini dengan pujian penyembahan. Tuhan berkati hamba-Mu ini, Bapak Pendeta Dodi ini Tuhan. Kau melihat semangatnya juga Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu dalam pelayanannya. Tuhan, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati. Melimpah Tuhan, sehingga tumpahan ini menjadi berkat juga buat kami semua Tuhan. Berkat yang melimpah bagi Pak Dodi Tuhan. Tambahkan juga Tuhan hikmat bagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah membawa kami masuk dalam ibadah pada malam hari ini, dalam hadirat-Mu, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pujian, penyembahan. Engkau bertahta di atas pujian ini. Tuhan, kami serahkan Pak Dodi ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pada malam hari ini bagi Pendeta Hendra Winata. Tuhan, dia pun hamba-Mu Tuhan, yang senantiasa ada, haus, lapar, datang berharap kepadamu. Oh Tuhan, Engkau melihat segala yang sudah diperbuatnya, senantiasa rindu memuliakan nama Tuhan, pergi untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tuhan, oleh sebab itu kami doa sehati malam hari ini, kami keluarga besar komunitas ilahi bersatu hati berdoa bagi Pak Hendra Winata. Tuhan, apa ya pun yang menyebabkan kram dalam tubuhnya ini, berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan tubuh ini. Tubuh dari Pak Hendra adalah tubuh milik Kristus. Tuhan, di mana roh-Mu ada bertakhta dalam kehidupan Pak Hendra Winata. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau maha tahu apa yang diperbuatnya Tuhan. Bagaimana kehidupannya bersaksi di dalam kelemahan, kekurangan, dia senantiasa hadir Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjaring jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan, kami mohon Tuhan mau jamah Pak Hendra Winata, hilangkan keram ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kalau ada peredaran darah atau apapun yang tidak lancar, yang menghambat, semua di dalam nama Tuhan Yesus, penghalang-penghalang ini kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dia berserah kepadamu. Dia percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib. Senantiasa dia berseru kepadamu. Apa pengobatan yang dihadapi itu hanya alat Tuhan. Tapi berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah yang menyembuhkan Pak Hendra Winata. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dia rindu Tuhan untuk kembali. Semangatnya seperti semula Tuhan memanggil dia untuk bekerja di ladang Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, apapun kesalahan yang mungkin pernah diselalu, serangan-serangan balik dari kuasa kegelapan, semua dipatahkan sama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni Pak kami semua, Pak Hendra Winata Tuhan. Biar dia boleh kembali dan disegarkan dan kembali menjaring jiwa-jiwa baru. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan Pak Hendra Winata dan kesibukannya, kerinduannya, keluarganya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, kami semua yang pada malam hari ini ada di komunitas ini, Tuhan, Engkau melihat hati kami, kerinduan kami. Tuhan, berikan kami tetap setia seperti Tuhan Yesus setia memelihara kami. Para bapak-bapak yang ada Tuhan jadikan imam, baik di tengah-tengah keluarga maupun di komunitas ini.
para wanita akan menjadi tiang doa Tuhan, baik bagi komunitas maupun bagi keluarga kami masing-masing. Pakai kami semua Tuhan, kami tidak hanya mau datang untuk mendengar, tapi kami mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam hidup ini, kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau terus bersaksi nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih, inilah keluarga besar komunitas. Tuhan, Kau melihat setiap kami, rasa haus kami. Kami juga bersatu hati berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi Bapak Presiden maupun wakil para menteri Tuhan, aparat keamanan Tuhan, roh takut akan Tuhan bagi mereka semua dalam tugas mereka Tuhan sebagai pemimpin bagi bangsa kami dan rakyat Indonesia. Tuhan berikan Tuhan hati yang mau Tuhan percaya, bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami juga bersatu hati mengikat pemberontak-pemberontak yang mau Tuhan memberontak untuk Indonesia ini. Roh-roh pemberontak kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami sama-sama percaya Tuhan, bertelut. Tuhan, Engkaulah yang memelihara Indonesia. Dan kami yang sudah lebih dulu Engkau pilih, jadikan kami tiang doa bagi Indonesia. Terima kasih Bapak, hamba-hambamu yang akan melayani, baik malam ini yang sudah melayani, ataupun mereka yang akan melayani esok hari. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diselamatkan Tuhan, dan kami mau sama-sama, jangan ada satu yang binasa Tuhan, seperti firman-Mu. Itulah kerinduan daripada Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menjadi alat dalam Tuhan. Inilah kami pada malam hari. Kami serahkan seluruh juga para dokter pasien yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Tuhan berikan semangat para dokter untuk melayani para pasien. Tuhan berikan kekuatan baru. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh doa, ucapan syukur kami. Kau melihat kami, Kau jawaban buat kami. Kami semua Tuhan menghadapi tantangan. Kami semua mau menghadapi masalah. Yesus adalah jawaban bagi kami. Yesus adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa syukur kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan Pak Ones, doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, arahkan pada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kita kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan manis Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. 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 Ya, terima kasih buat seluruh yang melayani Pak Dodi ya, bahwa kita dalam pujian penyembahan. Pak Pendeta Soeharto juga ya, yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Salam kenal juga pada Bapak Bendu Endi ya, yang baru saya kenal. Nah, Ibu Heni yang udah kedua kali, Ibu Heni ya. Kemudian Cinana juga udah hadir. Salam buat Pak Tuhu juga yang ikut ya monitor. Ya, kepada Bu Maya juga. Saya selama disampaikan tadi suara Pak Soeharto lembut, tapi saya merasa dikulitin. Merasa dikulitin kenapa? Karena memang pada hakikatnya memang inilah yang kita alami, yang saya alami. Nggak tahu saudara, tapi saya hanya dinarasikan oleh Pak Soeharto tentang kehidupan kita sejak berdosa gitu. Saya dikulitin gitu. Saya sering pakai topeng. Nah, solusinya yang hilang itu sekarang itu udah mendekati akhir zaman. Setelah semua diceritakan dengan narasi Pak Soeharto, ada upaya manusia untuk kecemasan, kekhawatiran itu. Satu, ritus, itu mendirikan agama, kepercayaan, adat istiadat.
Dan kedua, melalui individu, kepuasan individu, cari narkoba, alkoholik. Dan yang ketiga, ini yang marak sekarang tentang medsos dunia maya. Nah, sekarang yang nomor satu ini yang sudah terkikis. Kalau nomor satu ini masih sempat saya merasakan waktu anak-anak, bahwa kita itu beretika, dari mulai anak-anak itu sangat-sangat beretika. Kita ngelihat guru kita aja, kita kalau bisa jangan kelihatan sama guru, takut. Bahkan bapaknya orang ikut menjadi bapak kita. Dan kalau guru memukul kita karena tidak mengerjakan PR, kita lapor kepada bapak kita, ayah kita, ditanya kenapa kakimu bengkak? Karena dipukul guru. Kenapa dipukul? Karena nggak ngerjakan PR. Wow, kalau dulu jangan harap bapak kita itu nyerang gurunya, makin kita yang ditambahin hukumannya. Ini nomor satu ini yang udah hilang. Nah, ini sekarang jadi kebablasan banyak sekarang udah ke apa namanya, kompensasi individu ke medsos ya, dengan hidup idolisme segala macam ya, luar biasa. Saya jujur saya terkuliti Pak Soeharto, lembut Bapak, tapi saya terkuliti memang pada malam hari ini ya. Jadi sekarang untuk seterusnya, untuk kelanjutannya, kita di King ini coba jangan terlalu kaku lah. Artinya gini, memang di undangan kita buat 21.30. Tapi kalau saya lihat materinya ini udah 2 SKS ini materinya. Karena apa yang kita alami gitu loh. Jadi kalau udah ada materi seperti ini, siapa yang mau duluan, silakan angkat tangan. Nanti kalaupun ada yang belakangan lewat jam setengah 10, nggak apa-apa, kita ladeni. Saya standby sampai jam 3 sama Pak Paul ya Pak Paul. Karena ini Ibu Grace ketawa tuh Ibu Grace. karena ini nggak bisa dibatasi nih pertanyaannya. Udah memang apa yang kita alami gitu loh. Jadi banyak pertanyaan. Tapi siapa yang mau duluan, siapa yang mau istirahat, duluan aja bertanya gitu. Nanti kalau saya sama Pak Paul belakangan aja sama Pak Dodi. Pak Dodi, ada persiapan belum khotbah besok? Siap nggak begadang? Kalau Pak Soeharto siap itu, anak buahnya Kris Manatika siap itu begadang tuh. Ya, Ini silakan. ngumpul anak STII, siap. anak STII semua ngumpul semua nih. Ya silakan, mau duluan Pak Ones mungkin, silakan yang mau istirahat, atau Bu Maya yang udah waktu Indonesia Tengah di sana. Pak Tuhu Ya. silakan. Ya, Siapa yang mau? Bu Maya, Pak Tuhu tuh. Ya, waktu Indonesia Tengah. Pak Tuhu, kepala keluarga. Ya, silakan Pak Tuhu. Pak Harto, Pak Tuhu tuh kakaknya juga alumni STI STI Jogja. itu. Jogja dia. Iya. Iya. Kakaknya ya. Iya. Silakan Pak Tuhu. Jangan-jangan diancam sama Bu Maya nih. Kami bisa ranjang, Pak. Silakan Pak Tuhu. Atau siapa yang mau duluan? Atau Pak Joni mau istirahat. Tadi udah capek juga FM moderator di FM. Silakan Pak Joni duluan mungkin. Calon Pak Joni atau catatan Pak Joni belum selesai mungkin. Silakan Pak Joni. Karena memang yang lain kita. dulu, yang lain dulu Pak. Selesai catatan Pak Joni. Nanya apa ini? Yang lain dulu Pak Joni aja. Pak Joni biasanya kritis tuh, pertanyaan-pertanyaannya kritis Pak Joni itu biasanya. Iya, makanya masih menulis Pak. Masih menulis yang mau ditanya. Yang lain dulu aja. Pak Ones baru pulang dari Kalimantan nih, mungkin Pak Ones bisa. Pak Ones, silakan Pak Ones. Sebetulnya kalau sudut pandang saya ini kan penjabaran dari dosa, Ya. ya kan? Dosa menyebabkan perpisahan, ya kan? Perpisahan itu menyebabkan
kematian, ya, kematian rohani, kematian fisik, dan juga dosa itu menyebabkan manusia itu saling jahat gitu, ya, saling benci, saling curiga gitu. Nah, yang saya tahu ya garis besarnya ya seperti itu. Ya solusinya sih kembali ke pencipta sih, ya betul. Cuma persoalannya sekarang kan kita nih kadang-kadang nggak tahu gitu. Jadi warisan dosa ini sebetulnya nyata apa enggak? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena kita kalau menyelidiki secara sejarah gitu kan, sejarah ini yang menuliskan banyak kan si itu ya, si Musa dan lain-lain. Nah, sedangkan mereka hidup tuh antara si Adam dan Hawa, dan mereka itu bergenerasi demi generasi gitu. Nah, lalu bagaimana mereka mempertahankan cerita sejarah secara lisan itu sampai masuk dalam sebuah catatan sejarah? Itu yang banyak sekali orang tuh merasa rancunya di situ. Tapi kalau saya sih memandangnya secara iman saja. Kalau mau menjelaskan sangat panjang sekali. Saya pernah baca juga sejarahnya yang ditulis oleh itu orang Korea itu ya. Sampaikan tahunnya lahirnya Abraham pun bisa ditebak. Tapi terlepas dari semua itu, malam hari ini ya kita dapat pelajaran berharga juga ya. Bahwasanya nggak ada yang bisa kita banggakan di situ. Ya, yang saya dapat ya, nggak ada yang bisa dibanggakan. Makin ke depan, saya malah makin takut untuk berstatement gitu. Kenapa? Karena makin kita tahu kebenaran, makin dalam kita selidiki ya, rasa-rasanya kita nggak bisa ngomong lagi. Tuhan ngeri banget, satu patah kata aja bisa jadi dosa gitu. Apalagi sebuah janji atau apa. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita bungkam juga ya. Ini menurut saya. Intinya gitu aja sih. Untuk persingkat waktu, kalau dari saya semakin ke depannya makin merasa butuh inilah terus belajar mengenal untuk diri saya dulu gitu, lebih banyak untuk diri saya dulu. Karena masih jauh gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang membatasi saya untuk melayani gitu. Saya banyak nolak tuh gitu. Karena saya sendiri aja rasanya belum pantas gitu ya. Walaupun udah sekolah kata orang, percuma lu sekolah udah 4 tahun sia-siain waktu. Tapi saya ada alasan tersendiri kenapa saya belum mau gitu, belum mau mencari ya itu yang kayak tadi bilang kan. Sekarang kan orang setelah sekolah tuh sering mencari mimbar gitu kan, bergabung dengan organisasi itu ini itu gitu kan. Nah, apakah itu menjadi tujuan utama Tuhan memanggil kita? Itu juga satu alasan. Orang tuh punya niat mencari solusi gitu. Dari permasalahan hidup itu salah satunya menurut saya itu juga. Nah, kalau saya nggak berani gitu, belum berani lah. Gitu. Kalau saya mau sih bisa saja. Gitu. Saya udah gabung di GBI sudah sekian lama, udah ada sekolah istilahnya. Apa susahnya masuk ke dalam organisasi? Nggak susah. Tapi itulah saya gitu. Belum mau. Ya itu aja sih Pak. Saya dapatnya itu aja sih bahwasannya segala tindak tanduk dan perkataan kita tuh
sangat-sangat dituntut selaras dengan firman Tuhan dulu. Kamu boleh apapun, kamu boleh berwacana, kamu boleh janji segala bernasiar, tapi satu hal, kalau kita belum sinkron dengan tindak tanduk perkataan dia dengan selaras dengan firman Tuhan, hati aja gitu. Ujung-ujungnya offside gitu. Nah. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima Ya, kasih Pak Soeharto sudah berbagi. ya, terima kasih